Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang transition questions ya, tentang salah satu reading skill, reading skill ke-7 tentang transition questions. Nah, apa itu transition questions? Langsung saja. Nah, pertanyaan macam apa ini? Ya, transition questions adalah questions about what probably came before the reading passage atau in the preceding paragraph, or what probably comes after the reading passage in the following paragraph. Jadi singkatnya, preceding ini sebelumnya, jadi ada satu paragraf gitu. Terus pertanyaannya kira-kira paragraf sebelumnya itu membahas apa? Itu yang disebut sebagai preceding paragraph ya, atau paragraf sebelumnya. Kadang-kadang juga pertanyaannya adalah kira-kira paragraf setelah ini akan membahas apa? Itu yang disebut sebagai in the following paragraph. Ya. Nah, langsung lihat di sini di chartnya ya. How to identify the question? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa pertanyaan tersebut adalah sebuah transition questions? Untuk mengidentifikasinya ini, ya, pertanyaannya biasanya mengandung kata-kata seperti ini ya. The paragraph preceding the passage probably, atau what is most likely in the paragraph following the passage. Jadi paragraf preceding the passage yang tertulis sebelum passage ini adalah apa? Terus atau what is most likely, apa yang kemungkinan besar didiskusikan in the paragraph following the passage, di paragraf setelah bahan bacaan ini. Jadi seperti itu ya, intinya pertanyaan ini bertanya tentang hal itu. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? How to answer the question? Pertama, read the first line for a preceding question. Kalau yang ditanyakan adalah preceding question, maksudnya yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya, apa kira-kira yang didiskusikan pada paragraf sebelumnya. Jadi ingat ya, di sini paragraf sebelumnya itu nggak ada di soal itu ya. Tapi kita ditanya kira-kira kalau ada paragraf sebelum bahan bacaan yang ada di soal itu, kira-kira dia ngomongin apa. Nah, kalau yang ditanyakan adalah sebelum, maka yang harus kalian lakukan adalah read the first line. Baca baris pertama dari paragraf itu. Terus read the last line for the following question. Nah, kalau misalnya pertanyaan adalah what is most likely in the paragraph following the passage, apakah yang akan didiskusikan setelah bacaan ini, maka yang harus dibaca adalah the last line, ya, baris terakhir. Ya, logis saja ya, kalau misalnya kita pengen tahu sebelum paragraf itu apa yang dibicarakan, tentu petunjuknya ada di awal paragraf tersebut. Ya, karena awal paragraf itu adalah sambungan dari paragraf sebelumnya. Sedangkan kalau yang ditanyakan adalah kira-kira apa yang akan didiskusikan setelah passage ini, setelah bahan bacaan tersebut, maka logisnya yang harus kita cek adalah the last line, baris terakhir. Karena pasti baris terakhir itu menjadi petunjuk kira-kira apa lagi yang akan didiskusikan sama teks tersebut setelah paragraf itu. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan adalah preceding question, maka baca first line-nya. Kalau pertanyaan adalah following question, maka baca last line-nya. Terus setelah dibaca, apain? Draw a conclusion about what comes before or after. Nah, setelah membaca itu sudah bisa disimpulkan lah kira-kira apa yang didiskusikan sebelumnya atau apa yang akan didiskusikan setelahnya. Habis itu choose the answer that is reflect in the first or last line of the passage. Ya, pilih jawabannya gitu ya, dari pilihan ganda yang ada. Nah, coba kita langsung lihat contoh latihannya ya, supaya lebih jelas maksudnya seperti apa. Nah, seperti biasa, ketika mengerjakan langsung saja baca pertanyaannya sebelum membaca bahan bacaannya.
Terus kita baca pertanyaannya, the paragraph preceding this passage most probably discuss. Jadi paragraf preceding sebelum passage ini most probably discuss, kemungkinan besar mendiskusikan tentang apa. Nah, ingat tadi kalau yang ditanyakan adalah ini preceding, maka yang harus dibaca adalah baris pertama, the first line. Bacalah the first line-nya. Another myth of the oceans concern Davy Jones, who in folklore is a mean-spirited sovereign of the ocean's depth. Nah, jadi pilih kata kuncinya, Davy Jones, yang merupakan mean-spirited sovereign of the ocean depths. Ya, tapi kita bisa tahu bahwa apa yang didiskusikan sebelumnya itu pasti terkait tentang apa? Terkait tentang arwah-arwah gentayangan gitu yang ada di laut. Ya. Atau kalau misalnya pengen mencari kata kunci yang lebih kunci lagi adalah ini sebenarnya, myth. Ya, another ini kan yang lain. Ya, baris pertama mengatakan salah satu mitos yang lainnya, ya berarti kan sebelumnya pasti dia ngomongin mitos yang lain, maka kita cek lah. Nah itu tadi kan draw conclusion. Saya sudah mencoba membuat kesimpulan. Sekarang kita tinggal cek kira-kira yang paling pas dengan kesimpulannya. The youth of Davy Jones, masa mudanya Davy Jones, enggak ya, karena itu tadi. Meskipun di sini ada kata-kata Davy Jones, tapi yang paling penting adalah another myth, ya. Mitos yang lainnya tentang laut adalah Davy Jones. Berarti kan sebelumnya pasti membahas mitos yang bukan Davy Jones gitu. Kemudian Davy Jones' career as a sailor, nggak juga, ya. Dia tidak sedang ngomongin Davy Jones sebagai sailor. A different traditional story from the sea, preparing to travel on the ocean. Nah, maka jawaban yang benar adalah ini. A different traditional story from the sea. Jadi sebuah cerita tradisional lainnya, gitu, sebuah mitos lainnya tentang lautan. Nah, yang bukan tentang Davy Jones gitu ya. Karena itu tadi di sini kita bisa baca dari baris pertamanya. Another myth of the oceans. Salah satu mitos terkait lautan baru concern Davy Jones. Nah, berarti salah satu mitos lainnya gitu. Berarti yang dibahas sebelumnya pasti adalah mitos yang lain juga gitu. Maka a different traditional story from the sea. Ya, seperti itulah. Sekarang kita cek contoh yang lain lah ya. Ya, kita coba jawab soal latihan yang lain. Seperti biasa langsung dibaca ininya, pertanyaannya. The paragraph preceding the passage most probably discussed. Ya, jadi memang bentuk pertanyaannya begini-begini aja lah ya. The paragraph preceding the passage most probably discussed. Tadi karena ini adalah menanyakan tentang preceding, ya, kurang terang, menanyakan tentang preceding, maka tentu yang kita baca adalah baris pertama, ya, the first line. Kalau ditanyakan adalah preceding, maka kita baca the first line. When strong earthquake occurs on the ocean floor rather than on the land, a tremendous force is exerted in the seawater and one or more large destructive waves called tsunami can be formed. Ya, jadi kita lihat baris pertamanya ini mengatakan, ya, berbicara tentang apabila earthquake, ya, gempa bumi itu terjadi di ocean floor, dasar lautan, ya, rather than
on the land. Nah, kita lihat di sini nih. Ya. Rather than on the land. Jadi bisa disimpulkan. Mungkin saja tadi paragraf sebelumnya itu lagi ngomongin kalau misalnya gempa buminya terjadi di daratan, bukan di dasar laut. Ya. Tapi kita baca yang lain lagi untuk lihat yang lain. A tremendous shock is exerted on the seawater and one or more large. Nah, jadi dia juga ngomongin more large, lebih besar. More destructive waves called tsunamis can be formed. Ya, jadi kalau dia mengatakan tsunami itu lebih besar, nah berarti kan sebelumnya lagi sedang ngomongin sesuatu yang lebih kecil dari tsunami. Nah, jadi kita sudah punya dua kesimpulan sepertinya ya. Pertama, kemungkinan dia mungkin ngomongin gempa bumi kalau nggak terjadi di ocean floor, karena dia bilang rather than on the land. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan pada paragraf sebelumnya dia berbicara tentang jenis ombak, tapi bukan yang lebih kecil dari tsunami. Karena dia mengatakan seawater on the and one or more large destructive waves called tsunami can be formed. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita cek. Oh ya, maaf, ini kayaknya saya salah baca tadi. Ini bukan more large ya, tapi one or more large destructive waves ya. Jadi satu atau lebih ya, bukan lebih besar, tapi satu atau lebih destructive waves yang besar. Nah, coba kita cek pilihan gandanya lah ya. A, tsunami is various part of the world, in various part of the world. Bukan gitu ya, tsunami yang terjadi di beberapa tempat di dunia ini sepertinya bukan, karena dia tidak sedang ngomongin misalnya di Aceh tsunami-nya begini ya, tapi dia tidak berbicara tentang tsunami yang terjadi di suatu tempat tertentu. Negative effect of tsunamis enggak, karena tsunami justru baru didiskusikan di paragraf ini. Ya, baru diperkenalkan kan tsunami di sini ya. Tsunami itu baru diperkenalkan di sini ya. Kalau terjadi gempa bumi di ocean floor, a tremendous force is exerted and on the seawater and one or more large destructive waves called tsunamis can be formed. Jadi istilah tsunami itu malah baru diperkenalkan di sini, called tsunamis. Disebut tsunami. Nah, berarti sebelumnya itu pasti nggak ngomongin tsunami. Karena kalau sebelumnya sudah ngomongin tsunami, ngapain lagi di sini baru dijelasin tsunami itu apaan gitu ya. Nah ini land-based earthquake ya, kemungkinan besar adalah ini jawabannya. Kenapa? Karena saya kata-kata dia ada kata-kata when a strong earthquake occurs on the ocean floor, ya kalau ketika gempa bumi itu terjadi di dasar laut rather than on land, bukannya di daratan. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan sepertinya paragraf sebelumnya itu lagi membicarakan earthquake atau gempa bumi yang terjadi di mana? On the land gitu ya. Karena di sini mengatakan when occurs on the ocean rather than on the land. Maka jawabannya adalah C ya. Kenapa dia salah juga? Karena dia itu the effect of tides on tsunamis nggak masuk akal gitu ya. Dampak ombak terhadap tsunami ya enggak ya. Kemudian kita cek soal berikutnya. Which of the following is most likely the topic of the paragraph following the passage? Ya, ini kan tadi kalau ini preceding, sekarang yang ditanyakan adalah following. Ya, kalau following ya. Following berarti gimana? Following kita baca baris terakhir ya. Coba kita baca baris terakhirnya. When a tsunami reach shallow coastal water, it can reach a height of 100 feet or 30 meters or more and can cause tremendous flooding and damage to coastal areas.
areas. Jadi sedang membicarakan kalau tsunami-nya itu sampai di daerah pesisir ya, coastal water. Pasti akan menghasilkan kerusakan di coastal area. Nah, sebenarnya kuncinya tuh di kata ini ya, when tsunami reach coastal water. Ya, ini kan dia mengatakan, dia ngasih perincian. Kalau tsunami mencapai sampai di daerah pesisir begini. Nah, berarti kan nanti dia kan kemungkinan akan ngomong kalau tsunami nyampe di daerah ini seperti ini, ya gitu-gitulah. Itu bisa satu pilihannya. Tapi bisa juga kita ngomongin tentang damage, ya. Dia lagi ngomongin tentang damage di coastal area, menghasilkan kerusakan. Kalau tsunami sampai di pesisir dia bikin kerusakan, maka kemungkinan paragraf setelahnya yang ngomongin kerusakan-kerusakan seperti apa yang kira-kira muncul kalau ada tsunami. Karena di sini damage-nya itu tidak diperinci gitu ya. Nah, sekarang kita tes lah jawabannya. The causes of tsunami bukan gitu ya. Kenapa? Karena sebab tsunami sudah disebutkan di paragraf sebelumnya. Ya. Destructive effect of tsunami on the coast, the difference between tsunamis and tidal waves, the distance covered by tsunamis. Nah, kalau semua ini ya, the difference between tsunamis and tidal waves itu sudah dibahas malah sebelumnya. Ya, ini ada, kalau kalian tidak perhatikan tadi ini kan sudah membahas tidal waves ya. Gak mungkin dia bahas lagi. Kemudian distance covered by tsunamis. Sejauh mana tsunami bisa jalan gitu ya. Maka kita lihat di sini sudah disebutkan ya. Bisa sampai 600 miles or 900 km per hour itu kecepatannya gitu ya. And travel tremendous distance without losing height or strength. Jadi sudah dibahas ya ininya apa distance-nya. Maka yang benar adalah nah ini nih. Destructive effect of tsunamis on the coast. Ya, jadi tadi kan sudah disampaikan ya bahwa sudah disampaikan bahwa tsunami itu ketika sampai di daerah pesisir akan mengakibatkan damage to the coastal areas. Terus paragraf setelahnya bakal membahas damage seperti apa yang akan terjadi di daerah coastal area tersebut. Ya, jadi ini contoh pertanyaan transition questions ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.